Siapakah aku dan dari mana aku datang, kemana aku akan pergi, apa tujuanku di dunia ini, dan di mana kebahagiaanku ini. Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya. Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan mengenal diri terlebih dahulu. Perlu diketahui bahwa manusia memiliki 3 sifat yang melekat dalam dirinya. 1. Sifat hewan, sifat ini mendorong manusia untuk makan, tidur, dan terlibat dalam konflik. 2. Sifat setan, setan selalu sibuk mengobarkan kejahatan, tipu daya, dan dusta. 3. Sifat malaikat, sementara malaikat selalu merenungkan keindahan Tuhan dan sepenuhnya bebas dari sifat hewani. Jika kita punya sifat malaikat, berjuanglah menemukan sifat tersebut supaya dapat mengenali dan merenungi Allah yang Maha Tinggi, serta terbebas dari perbudakan syahwat dan amarah. Langkah pertama untuk mengenal diri adalah menyadari bahwa manusia terdiri atas bentuk luar yang disebut jasad, dan wujud dalam yang disebut hati atau ruh. Untuk memahami perjuangan batin benar-benar mengenal diri dan Tuhan, kita dapat melihat jasad kita sebagai sebuah kerajaan, jiwa sebagai rajanya dan indera beserta yang lainnya sebagai tentaranya. Akal bisa disebut perdana menterinya, syahwat sebagai pemungut pajak, dan amarah sebagai polisi. Dengan alasan mengumpulkan pajak, syahwat selalu ingin merampas segala hal demi kepentingan sendiri. Sementara amarah cenderung bersikap kasar dan keras. Pemungut pajak dan polisi harus selalu ditempatkan di bawah raja, tetapi tak mesti dibunuh atau ditindas, karena mereka punya peran tersendiri yang harus dipenuhi. Tetapi, jika syahwat dan amarah menguasai nalar maka jiwa pasti runtuh. Jiwa yang membiarkan yang lainnya yang lebih rendah menguasai yang lebih tinggi ibarat orang yang menyerahkan bidadari kepada seekor anjing, atau seorang muslim kepada seorang raja kafir yang zalim. Memelihara sifat-sifat hewan, setan atau malaikat akan melahirkan watak yang bersesuaian dengannya yang di hari kiamat yang mewujud dalam rupa yang kasat mata, seperti syahwat menjadi babi, amarah menjadi anjing dan serigala, serta kesucian mewujud dalam rupa malaikat. Pendisiplinan moral bertujuan membersihkan hati dari karat syahwat dan amarah sehingga sebening cermin yang mampu memantulkan cahaya ilahi. Bagian tertinggi dalam diri manusia adalah akal yang mampu merenung tentang Tuhan. Jika akal mendominasi maka ketika mati ia terbebas dari kecenderungan syahwat dan amarah sehingga dapat bergabung dengan para malaikat. Sebaliknya, jika sifat hewani atau setan yang berkuasa maka setelah mati ia akan selalu menghadap ke bumi dan mendambakan kesenangan duniawi. Betapa mengagumkan jiwa rasional, akal, manusia berlimpah dengan pengetahuan dan kekuatan. Berkat keduanya ia dapat menguasai seni dan sains, mampu bolak-balik dari bumi ke angkasa secepat kilat, dapat memetakan langit dan mengukur jarak antar bintang. Berkat ilmu dan kekuatan ia juga dapat menangkap ikan dari lautan dan burung di udara, bahkan kuasa menundukkan binatang liar seperti gajah, unta, dan kuda. Panca inderanya bagaikan pintu yang terbuka menghadap dunia luar. Namun yang paling menakjubkan dari semua ini adalah hatinya yang memiliki jendela terbuka ke dunia ruh yang gaib. Dalam keadaan tidur, ketika saluran inderanya tertutup, jendela ini terbuka menerima berbagai gambaran dari dunia gaib, yang kadang-kadang mengabarkan isyarat tentang masa depan. Hatinya bagaikan sebuah cermin yang memantulkan segala sesuatu di lauh mahfuz. Tetapi, bahkan di saat tidur, pikiran-pikiran yang bersifat duniawi akan memburamkan cermin tersebut sehingga kesan-kesan yang diterimanya tidak jelas. Bagaimanapun, saat kematian datang, semua pikiran seperti itu akan sirna dan hakikat segala sesuatu tampak sejelas-jelasnya. Saat itulah yang dimaksud dalam ayat, kamu lalai dari hal ini. Kami singkapkan tutup matamu sehingga penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Jelasnya, hati manusia bisa digambarkan sebagai sumur dan panca indera sebagai aliran yang terus mengaliri sumur itu. Untuk mengetahui kandungan hati yang sebenarnya, kita harus menghentikan aliran-aliran tersebut dan membersihkan sampah yang dibawanya. Dengan kata lain, jika kita ingin sampai kepada kebenaran ruhani yang murni, kita mesti membuang pengetahuan yang telah dicapai melalui proses indrawi dan yang seringkali mengeras menjadi prasangka dogmatis. Setiap orang yang mengkaji persoalan ini akan melihat bahwa kebahagiaan sejati tak bisa dilepaskan dari makrifat, mengenal Tuhan. Tiap bagian dalam diri manusia menyukai segala sesuatu yang untuk itu ia diciptakan. Syahwat senang memenuhi hasrat nafsu, kemarahan menyukai balas dendam, mata menyukai pemandangan indah,
dan telinga senang mendengar suara-suara merdu. Jiwa manusia diciptakan dengan tujuan agar ia menyerap kebenaran. Karenanya, ia akan merasa senang dan tenang dalam upaya tersebut. Bahkan dalam persoalan yang remeh sekalipun, seperti melihat video lucu di medsos pun manusia merasakan kesenangan. Dan, semakin tinggi materi pengetahuan yang didapat, semakin besar rasa senangnya. Orang akan senang jika dipercaya menjadi bupati, tetapi ia akan jauh senang jika semakin dekat kepada raja yang mungkin menyingkapkan berbagai rahasia kepadanya. Seorang astronom yang dengan pengetahuannya bisa memetakan posisi bintang-bintang dan menguraikan lintasan-lintasannya, pasti merasa jauh lebih senang ketimbang pemain catur. Maka tentu saja hati ini akan merasa teramat bahagia saat mengetahui bahwa tak ada sesuatu pun yang lebih tinggi dari Allah. Pengetahuan tentang Allah merupakan satu-satunya subjek pengetahuan tertinggi sehingga orang yang berhasil meraihnya pasti akan merasakan puncak kesenangan. Orang yang tak menginginkan pengetahuan ini tak beda dengan orang yang tak menyukai makanan sehat. Ketika kematian datang dan membunuh semua organ tubuh yang biasa diperalat nafsu, semua dorongan dan hasrat badani musnah, tetapi jiwa manusia tidak. Ia akan tetap hidup dan menyimpan segala pengetahuannya tentang Tuhan, malah pengetahuannya semakin bertambah. Satu bagian penting dari pengetahuan tentang Tuhan timbul dari kajian dan perenungan atas jasad manusia yang menampilkan kebijaksanaan, kekuasaan, serta cinta penciptanya. Dengan kekuasaannya, dia membangun kerangka tubuh manusia yang luar biasa ini hanya dari satu tetes air mani. Kerumitan jasad kita dan kemampuan setiap bagiannya untuk bekerja secara baik menunjukkan kekuasaannya. Cintanya Allah perlihatkan dengan memberi organ tubuh yang mutlak diperlukan manusia seperti hati, jantung, otak dan juga organ yang tidak mutlak dibutuhkan seperti tangan, kaki, lidah, dan mata. Lalu dia menyempurnakan ciptaannya itu dengan menambahkan rambut yang hitam, bibir yang memerah, dan bulu mata yang melengkung. Pengetahuan tersebut semoga semakin bertambah wawasan mengenai sifat yang melekat dalam diri manusia, serta lebih mengenal kekuasaan Allah yang membuat kita semua bersyukur serta lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.